Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja nggak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang solatnya tidak akan diangkat sejengkal di atas kepalanya, tidak diterima. Kalau mau diterima harus terangkat dulu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi amalnya tidak diterima, tidak terangkat, bahkan satu jengkal pun tidak terangkat dari kepalanya. 3 orang tersebut kata Nabi SAW di antaranya imamun rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang menjadi imam namun makmumnya enggak ada yang suka sama dia. Di antaranya imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha karih. Seorang wanita yang tidur cuek sementara suaminya jengkel sama dia. Ya. Mungkin dia aja berhubungan tidak mau, mungkin ngomelin suaminya, pokoknya istrinya salah, kemudian suaminya jengkel, istrinya cuek saja. Assalamualaikum tidur, suaminya bingung ya. Ini tidak diterima salatnya. Ya, antaranya kata Nabi SAW, rajulani atau akhawani mutasariman, 2 orang yang saling memboikot, 2 orang yang saling tidak tegur sapa, 2 saudara, ya. Tidak saling berhubungan, tidak saling kontak. Kalau ketemu melengos ya. Begitu ketemu, yang satu belok ke kanan, satu belok ke kiri. Satu belok ke utara, satu belok ke selatan. Satu ke timur, satu ke barat. Tidak mau ketemu. Kakak adik, ya. Sama tante, sama om, terkadang sama orang tua tidak mau telepon-teleponan, mendahulukan ego, maka orang ini tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguh menyedihkan. Ada orang rajin salat saf pertama, tiap hari datang saf pertama namun salatnya tidak diterima. Sudah 2 tahun salatnya tidak diterima. Kenapa? Sudah 2 tahun dia ribut sama kakaknya. Sudah 2 tahun dia ribut sama adiknya. Sudah 2 tahun dia tidak pernah telepon ibunya. Sudah 2 tahun dia tidak pernah telepon bapaknya. 2 tahun selalu di saf pertama, tidak pernah diterima sholatnya. Hati-hati, ikhwan. Maka jangan sampai kita memutus silaturahmi. Amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat, pahalanya sangat besar. Ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam bahwa pendidikan
Islam bersumber dari ajaran agama? Ya. Nah, ini penting. Nah, ini tentang teks-teks agama yang mengatur tentang muamalah. Betul, muamalah itu hubungan antar manusia secara sosiologis atau aspek sosial. Tetapi tentang pendidikan Islamnya itu belum pernah. Nah, ini baru. Nah, kelebihan pada bisnis ini adalah Mamamu Memo, ya, singkatan ma manfaat, ma yang berikutnya margin, mu mutu, me mentoring, mo modalnya relatif terjangkau, Mamamu Memo. Nah, di mana lagi ya, dengan 410.000 teman-teman sudah mulai usaha, dapat margin yang oke, mentoring juga oke, insya Allah. Ketika terjadi perceraian dan anak itu ikut sang ibu, bapak itu nggak tanggung jawab. Padahal tanggung jawab mendidik anak dan memberikan nafkah kepada anak itu adalah tanggung jawab bapaknya. Anak itu tidak kenal namanya mantan bapak, nggak ada. Mantan istri iya. Jadi seorang bapak ketika menceraikan istrinya, anak-anak itu 100% tanggung jawab bapaknya. Memberikan nafkah, mendidik anaknya walaupun anak itu ikut ibunya. Sehingga bapak ini harus terus berhubungan sama anaknya. Ketika istrinya yang mendidik, kasih biaya pendidikan buat istri itu. Bukan malah si istri ini ceritanya, istri malah kerja keluar cari nafkah buat anaknya, si suami nggak mau tahu. Ya, alhamdulillah sang wanita ini tanggung jawab terhadap anaknya. Tapi tolong difahami bahwa sang bapak nanti akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak dia. Kalau anak tidak bisa curhat sama orang tuanya, menurut saya orang tuanya tidak pantas jadi orang tua. Kalau anak tidak bisa merasa nyaman sama orang tuanya, berarti dia tidak bisa jadi imam yang baik untuk anaknya. Kalau anak sudah ketakutan sama orang tuanya, wallahi dia bakal curhat di luar, bisa terbuka aib rumah di luar gara-gara cara kita di dalam rumah. Akhirnya apa? Jatuhnya di tangan orang yang buruk, orang yang jahat, salah arahkan, akhirnya menjadi anak kita yang tidak saleh. Baru kita nyesal kalau sudah mendengar berita-berita perilaku anak kita. Itu dosa siapa? Dosa kita. Tetap tanggung jawab kita. Anak kita, apalagi di zaman sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, zaman sekarang ini banyak luar biasa godaan fitnah. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga